Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, siswa-siswi SMPN 1 Munjungan, khususnya kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Dias di pembelajaran IPA. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ketika musim hujan tiba, biasanya jalan-jalan yang ada di sekitar rumah kalian akan menjadi becek, bukan? Nah, agar kalian bisa melewati jalan yang becek tersebut, sebaiknya sepatu mana yang kita gunakan? Apakah kita menggunakan sepatu boot atau sepatu high heels? Oke, benar sekali. Jadi, agar kita bisa melewati jalan yang becek tersebut, kita sebaiknya menggunakan sepatu boot. Nah, pertanyaannya, mengapa kita menggunakan sepatu boot? Kenapa tidak sepatu high heels? Bagaimana alasannya secara fisika? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tekanan. Nah, ini adalah peta konsep tentang tekanan. Jadi yang akan kita pelajari nanti adalah tentang tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Nah, khusus pada hari ini kita akan lebih fokus pada tekanan zat padat. Nah, di sini Bu Dias punya 2 buah plastisin dan 2 buah uang logam. Untuk plastisin A, kita berikan uang logam dengan posisi berdiri. Sedangkan plastisin B, kita berikan uang logam dengan posisi tidur. Ya. Kalian masih ingat tentang gaya, bukan? Pada semester 1 dahulu, kita sudah mempelajari tentang gaya. Nah, apabila kita memberikan gaya yang sama besarnya kepada 2 buah uang logam tersebut, kira-kira uang logam mana yang memberikan jejak yang dalam kepada plastisin tersebut? Apakah yang berdiri atau yang tidur? Betul sekali. Jawabannya adalah uang berdiri, uang logam yang posisinya berdiri akan memberikan jejak lebih dalam dibandingkan dengan uang logam dengan posisi tidur. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ketika posisi uang logam berdiri, maka luas permukaan uang logam yang bersentuhan dengan plastisin akan lebih kecil dibandingkan dengan luas permukaan uang logam yang tidur. Kalau uang logam yang tidur, luas permukaan yang bersentuhan dengan plastisin akan menjadi lebih besar. Sehingga bisa kita simpulkan, semakin kecil luas permukaan yang bersentuhan, maka tekanannya akan semakin besar. Oke, sekarang yang kedua. Uang logam tersebut sama-sama dalam posisi tidur. Tetapi gaya yang kita berikan berbeda. Misalkan yang A, kita beri gaya tekan yang besar, sedangkan plastisin B, uang logamnya, kita beri gaya tekan yang
lebih kecil. Nah, jejak yang diberikan lebih dalam yang mana? Apakah yang diberi gaya tekan besar atau yang diberi gaya tekan kecil? Ya, betul sekali. Jadi, yang lebih dalam adalah yang diberi gaya tekan yang besar. Sehingga kesimpulan yang kedua, semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanannya akan semakin besar. Sehingga tekanan pada zat padat bisa dirumuskan atau dapat dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Keterangannya, P itu adalah tekanan. Kenapa diambil huruf P? Berasal dari kata pressure. Tekanan ini satuannya adalah Newton per meter persegi. Kemudian F itu adalah gaya. Gaya satuannya adalah Newton. Sedangkan A adalah luas permukaan. Satuannya adalah meter persegi. Nah, contoh pertama, sebuah kotak yang beratnya 500 Newton dan luas alasnya 1 meter persegi diletakkan di atas lantai. Hitunglah tekanan yang diberikan kotak pada lantai. Nah, untuk menjawab soal dalam bentuk seperti ini, kita harus menulis dulu, diketahui, ditanya, kemudian yang terakhir baru dijawab. Nah, yang diketahui adalah berat kotak. Berat itu merupakan salah satu contoh gaya. Jadi, yang diketahui adalah F atau gayanya, gaya berat. Gaya beratnya adalah 500 Newton. Kemudian luas alasnya A sama dengan 1 meter persegi. Yang ditanyakan adalah P atau tekanan. Jawab, P sama dengan F per A. F-nya 500 Newton, kemudian A 1 meter persegi. Sehingga 500 dibagi 1 sama dengan 500 Newton per meter persegi. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Budia sampaikan? Oke, semoga kalian sudah paham. Nah, berarti kita bisa menjawab, bukan? Kenapa kita menggunakan sepatu boot untuk melewati jalan yang becek? Ya, jadi kita menggunakan sepatu boot karena luas permukaan sepatu boot lebih besar daripada luas permukaan sepatu high heels. Sehingga semakin luas permukaannya, maka akan semakin kecil tekanannya. Sehingga kaki kita tidak akan terjerembab masuk ke dalam tanah yang becek tersebut. Nah, prinsip ini sama dengan prinsip pada kaki bebek dan kaki ayam. Nah, biasanya kita sering menjumpai bebek ini lebih sering mencari makan di tempat yang becek. Sedangkan ayam, apakah dia bisa mencari makan di tempat yang becek? Bisa, tetapi ayam akan lebih kesulitan untuk mencari makan di tempat yang becek. Nah, sedangkan kaki bebek, karena kaki bebek ada selaputnya, sehingga ini akan memperbesar luas permukaan kaki yang bersentuhan dengan lumpur. Sehingga semakin besar luas permukaannya, maka akan semakin kecil tekanannya. Nah, penerapan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah kapak. Ya, kapak ini biasanya ujungnya runcing. Nah, berarti kalau ujungnya runcing, berarti luas permukaan yang bersentuhan dengan kayu yang akan dibelah nanti ya. Ini
luas permukaannya akan kecil. Sehingga ketika luas permukaan yang bersentuhan kecil, maka tekanannya akan lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini adalah papan luncur atau biasanya digunakan untuk ski. Nah, sepatu papan luncur ini biasanya luas permukaannya ini lebih besar. Nah, ini bertujuan agar memperkecil tekanan yang diberikan oleh sepatu kepada salju. Ya, sehingga ketika tekanannya kecil, maka kaki si peseluncur ini tidak akan terjerembab masuk ke dalam salju. Oke, baik anak-anak, sekarang tugas kalian, silakan kalian kerjakan soal tersebut di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian hasilnya nanti diupload pada link yang sudah diberikan oleh Bu Dias. Oke, kalau merasa kesulitan, silakan kalian bertanya melalui Japri via WhatsApp. Baik anak-anak, Bu Dias mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.